keselamatan dan kelengkapan berkendara ketika kampanye terbuka Pilkada 2024 nanti yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sebelum nanti berjalan bersama dengan salah satu calon gubernurnya atau wali kota. Nah, masa ini berkumpul, kemudian yang melakukan penertiban adalah relawan-relawan partai. Ini yang ada knalpot brongnya, yang ada tidak menggunakan helm, tolong tidak usah ikut, minggir semua. Halo Sobat Polri, selamat pagi, kembali lagi dalam podcast Polisi ini Jateng, aku sedulurmu. Sobat Polri, langsung saja kita sapa narasumber pada pagi hari ini sambil nanti kita berkenalan lebih lanjut. Selamat pagi Bapak Kombes Pol Sony Irawan SIKMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera sekalian. Baik, mantap. Semangat Bapak, tetap semangat. Semangat pagi luar biasa Mbak Okta. Dari pagi kita sudah siap nih Bapak. Iya, insyaallah Mbak. Bapak Kombes Pol Sony Irawan ini menjabat sebagai Dirlantas Polda Jawa Tengah Sobat Polri. Baik, berkenan ini saya bacakan karena saya mendapatkan CV Bapak pada hari ini. Oh ya, silakan Mbak. Beliau lulus Akpol tahun 1997. Betul Mbak. Siap. Background utamanya dari Brimob Sobat Polri. Namun sudah lama juga berkecimpung di dunia lalu lintas ya Bapak J. Betul Mbak. Siap. Ini sebelum menjabat sebagai Dirlantas Polda Jawa Tengah, sebagai Dirlantas Polda Kalimantan Timur. Betul Mbak. Siap. Ini mungkin melihat sebelumnya Bapak menjabat sebagai Dirlantas Polda Kalimantan Timur, kemudian ke Jawa Tengah ini, mungkin kita bisa tanyakan terlebih dahulu Sobat Polri, masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, Jawa Tengah, atau mungkin di Indonesia nih Bapak, apakah sudah aware tentang berlalu lintas, keselamatan berlalu lintas Bapak? Baik, terima kasih Mbak Okta. Sebelum saya menjawab, saya sedikit tadi ada riwayat hidup ya. Itu memang kita tugas di polisi itu kita harus bisa masuk pada semua lini. Contoh saya waktu jadi perwira muda itu tugasnya di Brimob Kelapa II. Penugasan operasi dari mulai ke Aceh, Papua, Poso, Ambon, ya kan. Kemudian setelah itu kami sekolah, kemudian di situ kami pendidikan dan kejuruan, kemudian kami mencoba untuk ke fungsi lalu lintas dan alhamdulillah dari mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang ini kami terlalu berada di konsisten di fungsi lalu lintas dari mulai menjabat sebagai Kasat Lantas, kemudian Kasih, kemudian juga Kasubdit sampai dengan Dirlantas Mbak ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menjawab bagaimana dengan ketaatan berlalu lintas baik di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai ibu kota negara, kemudian ke Jawa Tengah. Pada umumnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tertib terhadap aturan lalu lintas pada umumnya Mbak ya, tetapi karena mungkin kondisi keadaan, kemudian juga kultur budaya, ditambah juga dengan perkembangan lingkungan strategis, ini mempengaruhi daripada perilaku berlalu lintas masyarakat. Kita kenal bahwa saat ini ada 5 generasi yang lahir di tahun sampai dengan tahun sekarang, dari mulai baby boomers, kemudian X atau milenia, kemudian Y, kemudian generasi Gen Z, dan yang terakhir nih generasi Alpha, yang masing-masing memiliki mentalitas dan juga memiliki ciri khas tersendiri ya, sehingga ini pun mempengaruhi terhadap perilaku berlalu lintas ya. Contoh kalau mungkin generasi baby boomers, milenia ini adalah generasi-generasi yang bapak-bapak kita, kemudian om-om kita ini pada saat lahir gitu dengan kondisi yang belum dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih. Sehingga ketaatan, kemudian ketertiban, kemudian pemahaman mereka akan lebih konsen. Nah, tetapi di zaman generasi Gen Z yang semua serba keterbukaan ini masyarakat sangat kritis, sehingga kami pun polisi, khususnya polisi lalu lintas dalam menghadapi dinamika operasional di lapangan, menghadapi masyarakat yang kultur budayanya selalu berubah dan berkembang terus-menerus, harus cerdas, kemudian harus smart juga dan mengikuti daripada kemajuan yang ada tersebut. Nah, yang saat ini terkait dengan lalu lintas yang masih sangat berkembang adalah bagaimana kami polisi lalu lintas ini menerapkan penerapan penindakan hukum dengan menggunakan ETLE, Electronic
law traffic enforcement. Ini karena tuntutan zaman, sehingga diharapkan dengan penerapan ETLE ini yang bermain adalah sistem, tidak lagi ada head to head antara petugas dengan pelanggar, tetapi sistem yang bermain. Kita belajar dari negara-negara yang berhasil dalam menegakkan hukum berlalu lintas. Karena begini Mbak, disadari dan tidak disadari oleh kita bahwa lalu lintas jalan raya ini 70% adalah bagian daripada hidup manusia. Contoh kayak Mbak Okta, bangun tidur mau berangkat ke kantor harus menggunakan lalu lintas jalan raya. Kemudian beli makan, berangkat kuliah, berangkat kerja, pulang semua menggunakan lalu lintas jalan raya. Nah disitulah harus ada suatu norma-norma yang mengatur sehingga ketertiban itu dapat berjalan dengan baik. Nah di zaman sekarang ini norma-norma itu oleh kita Polri, kita mengedepankan dengan digitalisasi atau teknologi Mbak. Sehingga pendekatan-pendekatan dengan menggunakan digitalisasi dan teknologi ini sedang dikembangkan oleh pihak kepolisian. Sebagai contoh dalam hal penilangan, tidak lagi menggunakan tilang manual. Tilang manual hanya digunakan selektif prioritas kepada pelanggaran-pelanggaran penyebab fatalitas atau penyebab laka lantas yang akan menimbulkan korban yang cukup banyak. Contoh pelanggaran fatalitas itu adalah naik motor berboncengan lebih daripada 2. Yang kedua melanggar marka. Yang ketiga melawan arus. Nah yang keempat itu adalah mengkonsumsi narkoba seperti kejadian di Riau, kejadian di Jakarta, ada seorang mahasiswi yang mengendarai mobil konsumsi narkoba akhirnya menabrak orang meninggal dunia. Nah ini termasuk kecelakaan yang fatalitas. Kemudian overdimensi overloading seperti kendaraan yang kelebihan beban muatan truk-truk sehingga mengakibatkan remblong. Ini sering terjadi pada saat di Kaltim, di Jawa Tengah juga terjadi, di Sumatera, di Jawa Barat juga demikian. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah itu pelanggaran-pelanggaran yang fatalitas yang kita kasat mata bisa menggunakan tilang manual. Tapi selebihnya kita menggunakan kamera ETLE. Oke. Ya. Berarti memang Polri harus lebih memahami dinamika di masyarakat yang betul Mbak. Yeah. Juga up to date tadi dengan adanya tilang yang lebih up to date yaitu ETLE tadi ya Mbak. Ya. Baik, ini pun lalu lintas sebenarnya juga sudah hampir setiap hari mensosialisasikan kepada masyarakat terkait berkendara di jalan raya. Dan kebetulan pada tema kali ini Bapak mohon izin karena kita masih dalam rangkaian Pilkada 2024. Ini kan temanya keselamatan dan kelengkapan berkendara ketika kampanye terbuka Pilkada 2024 nanti yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, apakah dalam kampanye terbuka 2024 ini ada peran khusus dari Ditlantas Polda Jawa Tengah Bapak? Terima kasih Mbak. Alhamdulillah kami di Ditlantas Polda Jawa Tengah ini membuat suatu kreatif breakthrough atau terobosan kreatif dan ini dijadikan role model bagi polda-polda lainnya. Sehingga Mabes Polri dalam surat telegramnya ini agar apa yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah bisa diikuti oleh polda-polda lain. Apa itu kegiatannya dalam rangka mewujudkan keamanan ketertiban berlalu lintas ya. Kemudian mendukung terhadap situasi kondusif yang aman lancar menjelang Pilkada 2024 ini kami melakukan suatu terobosan adalah melaksanakan deklarasi keamanan keselamatan berlalu lintas khususnya terhadap kendaraan-kendaraan yang akan digunakan dalam kampanye yang tidak sesuai dengan spek teks. Sebagai contoh salah satunya adalah knalpot brong. Nah kita sudah melaksanakan deklarasi kemarin di Simpang 5, kemudian nanti di awal Oktober kita laksanakan di Solo Raya. Ini adalah wujud kami untuk mendukung pelaksanaan pilkada yang aman dan lancar. Belajar pengalaman dari Pilpres kemarin pada saat ada kampanye salah satu capres terjadi gesekan di wilayah Boyolali yang diakibatkan oleh massa pendukung salah satu capres yang menggunakan kendaraan roda 2 tidak sesuai speknya atau menggunakan knalpot, kemudian gelower-gelower di salah satu institusi, kemudian terjadi pemukulan atau terjadi konflik di antara kedua kelompok tersebut. Nah ini tidak kita harapkan sehingga di pilkada ini kami menggelar namanya deklarasi Jawa Tengah menuju Jiro Knalpot Brong atau tidak sesuai spek yang kita libatkan semua stakeholder dari mulai partai politik, KPU, Bawaslu, kemudian dari TNI, dari Polri,
dari Dignas, kemudian dari universitas-universitas, dan dari klub-klub motor otomotif roda 2 maupun roda 4, Mbak. Ya. Baik Bapak, tadi juga disebutkan ada sedikit gesekan yang kita mempelajarinya dari kampanye sebelumnya. Ini juga berbicara mengenai konvoi kendaraan, pasti juga lalu lintas kita tidak bisa menghindari adanya keramaian selama berlalu lintas dan berkendara selama kampanye ini, Bapak. Adakah strategi khusus dari Ditlantas Polda Jawa Tengah dalam mempersiapkan ini selama masa kampanye terbuka? Mungkin tadi selain deklarasi, dalam tindakannya itu. Saya lanjutkan, Mbak. Ya. Jadi setelah ada deklarasi itu, di dalam deklarasi ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, ikrar. Yang kedua adalah penandatanganan, dan yang ketiga adalah dalam hal penertiban. Dalam hal ikrar, kita mengajak semua berikrar untuk selama masa kampanye atau nanti kampanye terbuka, itu seluruh elemen masyarakat termasuk partai politik untuk berikrar untuk tertib dalam berlalu lintas. Yang kedua adalah penandatanganan komitmen. Itu dilakukan oleh semua partai politik, semua akademisi, semua elemen masyarakat. Dan yang ketiga penertiban. Nah, di dalam yang tadi Mbak tanyakan itu, adakah langkah-langkah? Ini penertiban yang kami lakukan secara bertahap dan secara komprehensif, baik secara preemptif, preventif maupun represif. Kita mengedepankan preemptif dan preventif. Disinilah kami mengajak elemen dari tokoh-tokoh masyarakat, dari partai politik, untuk mereka pada saat nanti pelaksanaan kampanye, biasa kan masa akan berkumpul di salah satu titik nih, sebelum nanti berjalan bersama dengan salah satu calon gubernurnya atau wali kota. Nah, masa ini berkumpul, kemudian yang melakukan penertiban adalah relawan-relawan partai, mengingatkan, ini yang ada knalpot brongnya, yang ada tidak menggunakan helm, tolong tidak usah ikut, minggir semua, tolong ditertibkan. Jadi bukan kami petugas kepolisian, tetapi dari relawan-relawan partai politik tersebut. Kemudian dari Dignas, dari sekolah memberikan edaran kepada anak muridnya, mahasiswa untuk tertib berlalu lintas, tidak menggunakan, jika ditemukan di sekolah, maka diambil tindakan disiplin oleh pihak sekolah. Jadi secara preemptif ini kita melibatkan unsur-unsur terkait. Jangan nanti polisi menjadi pemadam kebakaran, begitu di jalan ditemukan baru tidak, tetapi dari mereka ikut serta. Dan pola ini sudah kita terapkan pada saat Pilpres kemarin, setelah kejadian di Boyolali tersebut, saya turun langsung di Klaten pada saat puncak acara salah satu capres, saya turun langsung di Wonogiri, saya turun langsung di Semarang. Kita benar-benar minim sekali knalpot brong ada, tetapi sangat minim, bahkan mendekati zero benar. Dan ini efektif sekali, karena yang menertibkan dari pengurus partai, dari relawan-relawan, dari komunitas-komunitas yang ada gitu loh Mbak. Nah ini wujud nyata kami kepolisian Polda Jawa Tengah, khususnya Ditlantas Polda Jawa Tengah, dalam mewujudkan situasi yang kondusif menjelang pelaksanaan pilkada Mbak, gitu Mbak. Di luar itu banyak juga program-program yang kita lakukan kepada masyarakat, contoh komunitas-komunitas, kemudian kepada sekolah-sekolah, kepada mahasiswa atau perguruan-perguruan tinggi, kita selalu memberikan flyer, kemudian himbauan-himbauan tentang tertib berlalu lintas, dan kita juga membuat suatu program di mana kita menampilkan foto-foto dan juga video terkait dengan korban laka lantas. Jadi kita lihatkan bagaimana kecelakaan disebabkan karena pengen buru-buru, karena boncengan 3, karena kemudian mengkonsumsi, sehingga akan menggugah daripada psikologis orang tersebut untuk lebih berhati-hati. Terkadang di jalan raya Mbak, kita sudah tertib, kita sudah patuh, tetapi pengguna jalan lainnya yang tidak tertib dan patuh itu juga bisa menyebabkan kitanya yang sudah baik menjadi korban itu semua. Ya. Berarti tadi memang melibatkan tadi ada stakeholder dan relawan. Dan juga sebenarnya ini dari Ditlantas maupun kesatuan lalu lintas lainnya, saya sering melihat nih Bapak di media sosial, sebenarnya dari lalu lintas sendiri kampanyenya maupun sosialisasi di media sosial ini sangat menarik dan bagus loh Pak. Lucu sekali dikemas dalam hal yang lucu. Namun kan terkadang masyarakat masih kurang aware dalam berlalu lintas. Jadi kan kadang kalau misalnya berlalu lintas apalagi saat kampanye terbuka ini, mungkin keinginannya oh ini rame-rame saya mau ikut nih, ikut berpartisipasi. Nah, mungkin bisa ditekankan kembali Bapak kepada masyarakat ini resiko-resiko apa sih yang mungkin terjadi selama kampanye terbuka dan mungkin kelengkapan lalu lintas apa yang diperlukan oleh masyarakat Bapak? Ya Mbak, memang angka kecelakaan lalu lintas itu menduduki urutan ketiga di dunia ya, penyebab kematian.
seseorang. Di dunia itu nomor 3 Mbak, setelah jantung, kemudian juga penyakit apa 2 lupa saya, yang ketiga adalah kecelakaan lalu lintas. Artinya di setiap menit itu ada korban lalu lintas yang meninggal dunia. Kemudian di setiap jam ada beberapa, bahkan per hari itu bisa sampai 40-50 untuk di wilayah Jawa Tengah. Nah, melihat dari tersebut sebenarnya kita bisa mengajak diri kita dan juga masyarakat bahwa ternyata kecelakaan lalu lintas ini menjadi prioritas, angka kematian cukup tinggi. Kemudian kesadaran itulah yang kami harapkan muncul dari pribadi masing-masing. Karena tanpa ada kesadaran Mbak, susah Mbak. Jangankan masyarakat. Kadang kita juga pada saat mungkin terburu-buru, kadang kita lupa. Kadang kita melanggar lalu lintas, kadang juga kita melanggar ketentuan spesifikasi yang kita miliki juga. Nah, ini adalah karena diri kita. Oleh karena itu saya selalu menghimbau sebelum kita menggunakan kendaraan bermotor, siapkanlah siap diri kita, siap kendaraan kita, dan siapkan juga untuk kesehatan kita. Siapkan diri kita artinya kita jangan mengendarai dalam kondisi yang ngantuk, dalam kondisi mabuk, dalam kondisi yang tidak fit atau tidak sehat. Siapkan kendaraan kita cek satu persatu kelengkapan kendaraan. Dari mulai spion, kemudian lampu, kemudian helm. Semua kendaraan yang beroperasional di jalan raya itu sudah melalui namanya uji tipe dan uji kelayakan. Nah, pada kesempatan ini juga saya sampaikan, jadi kalau ada perubahan rangka atau perubahan bentuk kendaraan itu tidak melalui proses yang benar. Contoh, adanya kereta kelinci, kemudian adanya mobil odong-odong, ada becak bentor. Itu perubahan yang tidak melalui suatu proses uji tipe dan uji kelayakan, sehingga sangat rawan untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini harus dipahami oleh masyarakat, ya, gitu Mbak. Baik, memang kalau di kota-kota besar ini kan slogannya hidup di jalan raya karena tadi ya Bapak ya, waktu kebanyakan di jalan raya. Tapi ada satu yang menarik nih Bapak. Ini kan saya melihat kalau di Jawa Tengah ini banyak juga kalau misalnya setiap pagi polisi hadir di tengah-tengah masyarakat ya Bapak ya. Ini kalau misalnya saya lihat nih, saya kadang pantau lagi di jalan, ada yang ngebut nih, tapi kalau ada lihat polisi di jalan langsung tiba-tiba pelan gitu. Mungkin takut ditilang atau gimana ya Bapak ya. Mbak, sekarang polisi itu saya pribadi melihat polisi kita tuh udah jauh sangat berubah. Kita itu lebih humanis, kita itu lebih soft, kemudian kita insya Allah lah ya, kalau saya pribadi menekankan ke anggota untuk selalu menanamkan kebaikan dimanapun kita berada. Saya sampaikan anggota yang melaksanakan tugas pimpinan kami Kapolda Jawa Tengah itu memerintahkan dan juga memberikan arahan yang sebenarnya itu adalah nilai agamis buat kita. Kita tanamkan kebaikan pada masyarakat. Polisi hadir di semua lini masyarakat. Pada jam-jam rawan di situ ada polisi, pada jam-jam padat kendaraan di situ ada polisi. Tetapi kalau memang itu terjadi kemacetan, mohon maaf. Karena indikator kelancaran lalu lintas tidak hanya dengan kehadiran polisi saja, Mbak. Di situ ada infrastrukturnya, di situ juga ada sarana prasaranya, di situ juga ada alat instruksi lalu lintas juga. Di situ juga ada aturan hukumnya yang mengikat. Contoh seperti umpamanya di Semarang ya, terjadi kepadatan lalu lintas. Kita lihat beban jalannya dengan volume yang ada itu tidak sebanding. Seyogyanya sudah dilakukan rekayasa dengan penambahan jalur lingkar, dengan penambahan flyover underpass, kemudian dengan rekayasa pengalihan dan lain sebagainya. Ini yang membutuhkan kerjasama stakeholder lainnya. Liburan di Dieng, liburan di Bandung kemarin. Di Bandung yang daerah puncak itu kapasitas jalan hanya pada 4.000 kendaraan. Tetapi kemarin yang masuk itu hampir 140.000 kendaraan. Polisi melakukan rekayasa, kemudian mengatur lalu lintas hanya bisa untuk membantu. Tetapi keadaan jalan, kemudian kondisi yang tidak terdukung itu juga menyebabkan terjadinya kemacetan, kepadatan arus lalu lintas gitu Mbak. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat ya kan untuk bisa memahami bahwa betul kata Mbak, kehidupan kita banyak di jalan raya, oleh karena itu kita jaga diri kita sendiri dengan tertib berlalu lintas ditanamkan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu pelajaran-pelajaran lalu lintas itu saat ini sudah masuk di sekolah-sekolah dasar Mbak. Di sekolah-sekolah dasar, di SD, SMP, SMA itu untuk memberikan pendidikan awal kepada anak-anak generasi muda kita untuk tertib dalam berlalu lintas. Bagus sekali
nih Yeah. Bapak tadi ya, pendidikan sejak dini. Yeah. Dan kita kembali ke tadi ke konvoi kendaraan selama masa kampanye. Ini adakah aturan-aturan khusus terkait konvoi kendaraan selama kampanye, Bapak? Mungkin misalnya tentang jumlah kendaraan, penggunaan atribut kampanye di kendaraan, atau larangan penggunaan sirine dan lampu rotator, ini apakah juga masih dalam ranahnya Direktorat Lalu Lintas? Kalau bicara aturan undang-undang lalu lintas itu semua memang ada. Satu, kendaraan itu tidak boleh dilakukan rubah bentuk. Kedua, kemudian spesifikasinya memang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, setiap kendaraan itu harus terregister. Yang keempat, manusia ataupun orang menggunakan kendaraan itu harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, ini berlaku secara umum dan universal di seluruh dunia. Oleh karena itu pada saat nanti pelaksanaan kampanye, harapan kami tentunya masyarakat dalam kampanye terbuka itu adalah bagian daripada demokrasi. Kita mengizinkan, memperbolehkan. Tetapi mohon kiranya untuk memperhatikan apa yang tadi kami sampaikan. Kendaraan tersebut tidak dirubah rangkanya, tidak dirubah spesifikasinya, kemudian dibuat seperti kayak knalpot brong. Yang kedua, jangan dipreteli, kemudian juga menggunakan klakson yang desibilitasnya melebihi daripada ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, penggunanya harus menggunakan perlengkapan yang benar dan baik, ya kan? Karena kalau mobil kita benturan itu masih ada bodi mobil, tapi kalau motor kita benturan langsung pada tubuh kita. Dan tubuh kita yang paling vital itu adalah bagian kepala. Begitu kepala sudah terbentur, bisa terjadi gegar otak atau pecah, maka akan mengakibatkan meninggal dunia, Mbak. Nah, itulah beberapa hal yang kami ingatkan, himbaukan. Jadi kendaraan sesuai dengan spesifikasi, kemudian gunakan perlengkapan selama menggunakan kendaraan bermotor itu, apakah helm atau jaket atau sepatu, kemudian juga memiliki surat izin mengemudi supaya masyarakat pengguna jalan lainnya juga tetap aman tertib. Karena perlu diingat, begitu kita menggunakan jalan raya, di situ tidak hanya berlaku untuk diri kita, tapi ada masyarakat pengguna jalan lainnya juga punya hak yang sama terhadap jalan raya tersebut. Gitu, Mbak. Mantap, baik. Ini tentunya selain konsekuensi terhadap diri sendiri, ada konsekuensi hukumnya bagi pelanggar lalu lintas ya Bapak ya? Ada, Mbak, iya. Ada mungkin konsekuensi hukum apa yang dimaksud, atau mungkin adakah razia khusus yang direncanakan dari Direktorat Lalu Lintas bagi masyarakat ini selama masa kampanye Bapak, baik secara stasioner maupun elektronik? Kalau pelaksanaan razia, kami Polda Jawa Tengah tidak melaksanakan itu, Mbak. Jadi mohon diingatkan atau disampaikan pada masyarakat, Polda Jawa Tengah dalam melakukan penegakan hukum di lalu lintas jalannya tidak melaksanakan kegiatan razia stasioner. Kami lebih mengedepankan terhadap pendekatan preemptif, preventif, dan humanis, Mbak. Karena kami tidak mau nanti dipelintir, disalahartikan, kemudian dipolitisasi hal-hal seperti itu. Jadi kami ingatkan pada kesempatan yang baik ini, kalau ada masyarakat yang menemukan petugas polisi melaksanakan razia stasioner di tempat diam kemudian mencari pelanggar, itu tidak dibenarkan. Bisa langsung menghubungi kami karena semua jajaran lalu lintas sudah paham, itu sudah berlaku setahun yang lalu. Tetapi yang kami kedepankan dengan menggunakan kamera etle dan juga handheld. Jadi kami punya handheld, Mbak. Handheld itu adalah modelnya handphone alat elektronik yang kami hubungkan dengan kamera etle sehingga pelanggar itu kami foto, kemudian nanti kami kirimkan datanya di back office. Nah, yang ketiga, tilang secara manual itu memang dibenarkan untuk digunakan, tetapi yang tadi saya katakan selektif prioritas. Jika saya lagi di lapangan menemu orang berbonceng 3, kami ingatkan, kami berikan himbauan, kemudian yang menyebabkan fatalitas kami lakukan penindakan dengan tilang. Tetapi tidak sifatnya stasioner atau mencari-cari, tidak. Yang tertangkap tangan langsung. Dan saya rasa masyarakat mendukung, mensupport kalau seandainya polisi menegakkan terhadap pelanggar-pelanggar yang dapat menyebabkan kecelakaan fatalitas, ya. Seperti tadi truk-truk yang overdimensi, overloading, kemudian dipengaruhi oleh alkohol dan lain sebagainya, Mbak. Gitu, Mbak. Berarti berkendara itu menjaga diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, dan Sobat Polri. Baik, mungkin terakhir Bapak mungkin ada yang belum disampaikan atau mungkin boleh pesan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah ini. Bagaimana pesannya bagi masyarakat dalam nantinya mengikuti kampanye terbuka? Apakah baiknya harus melaksanakan atau berkendara yang baik itu seperti apa? Atau mungkin bagaimana dalam sehari-hari
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, Bapak? Ya, terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan dari awal yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pertama, angka kecelakaan lalu lintas itu menempati posisi urutan ketiga di dunia sebagai penyebab kematian. Itu harus dipahami masyarakat. Yang kedua, bahwa tertib berlalu lintas itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Harus dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga harus dipahami bahwa pengguna jalan raya itu tidak hanya diri kita, tetapi ada masyarakat lain juga yang membutuhkan keamanan, kenyamanan dalam berlalu lintas. Dan yang keempat, himbauan kami adalah selalu mempersiapkan diri sebelum berangkat menuju ke suatu tempat atau wilayah atau kegiatan, memperhatikan siap diri dan siap kendaraan yang digunakan. Dan yang terakhir, dalam mendekati masa kampanye ini, mohon di kegiatan-kegiatan dalam rangka kampanye terbuka, dalam rangka memberikan aspirasi itu dilakukan dengan tertib, aman, nyaman bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat sekalian. Demikian Mbak yang perlu saya sampaikan. Mantap, terima kasih Bapak. Berarti tadi memang benar kembali kepada diri sendiri ya Bapak ya, kembali kepada awareness diri sendiri Sobat Polri. Karena tadi padatnya jalan raya ini sejalan dengan padatnya penduduk sebenarnya. Betul Mbak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dirlantas Polda Jawa Tengah atas waktunya pada hari ini, Kombes Pol Sony Irawan, SIK MH. Mohon izin Bapak, kita boleh di kamera tengah ada slogan. Sebelum itu seperti biasa Bapak ada kenang-kenangan dari podcast Polisi Jasa. Izin Bapak, ini UMKM dari anggota sendiri. Oh, luar biasa ini. Seperti yang saya semoga. Oh ya, makasih banyak ya nih ya. Podcast Polisi Jateng ya. Mantap ini. Ya. Kalau boleh kesini lagi dengan kaos. Oh, beres. Kita pakai nih Mbak. Oke deh. Ya. Bersama-sama Pak di kamera tengah. Oke. Slogan tadi podcast Polisi Jateng, aku sedulur nih. Oke, ya. Baik, podcast Polisi Jateng, aku sedulur nih. Terima kasih. L besar. L biasa saya. Gede, mantap tuh. Gede nih Pak Edi. Besar. Iya, biasa L dia. Dipakai loh kan? Dipakai tapi kegedean ini XL. L. Ada L. Nanti bagi netizen yang ingin kaos seperti ini bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Keren banget. Makasih. Ya Bang, mantap-mantap.